keren sekali semua. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ini dari Sanggar Bapontar. Kamu namanya siapa? Silva. Silva, boleh pakai? Oh iya, udah pakai. Silva, udah nyanyi berapa lama untuk Sanggar Bapontar? 6 bulan. 6 bulan. Suara kamu keren banget. Umur berapa tadi? 11. 11 tahun, tapi suaranya serak-serak basah. Mengingatkan pada Diana Nasution zaman dulu. Pada saat mengerang itu kan? Iya benar-benar. Tapi semuanya juga keren kok, bukan cuma Silva aja. Betul. Oke, dan sebelum kita mungkin akan berbincang-bincang lebih lanjut dengan Sanggar Bapontar, tapi kita lihat dulu profil mereka seperti apa ya, Mas? Setuju. Ini dia. Sanggar Bapontar atau Komunitas Seni Bapontar merupakan komunitas orang-orang Manado di Jakarta yang bergiat di bidang seni. Sejak didirikan di tahun 2002, Sanggar Bapontar bergerak dalam usaha-usaha pelestarian kebudayaan Minahasa. Hasil kebudayaan seperti tarian, alat musik hingga batik dikreasikan dan dieksplorasi di tempat ini. Agustus 2013 adalah puncak ketika Sanggar Bapontar berhasil mengeksplorasi alat musik kolintang menjadi instrumen musik ensemble orkestra yang diakui dunia dalam piagam rekor dunia muri. Bersama menyanyi bergembira, tepuk tangan. Keberhasilan ini dibuktikan dalam sebuah pagelaran musik kolintang di Bentara Budaya Jakarta dan Gedung Kesenian Jakarta. Manajemen kecil-kecilan bernama Bapontar Production pun didirikan. Tujuannya untuk mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan roadshow, hingga usaha-usaha pelestarian alat musik khususnya dan kebudayaan Minahasa pada umumnya. Memperjuangkan alat musik kolintang sebagai warisan budaya dunia di UNESCO adalah salah satu yang diusahakan hingga kini. Ya, keberagaman budaya Indonesia membawa semarak dalam berbagai aspek seni seperti tarian, busana, makanan, dan juga alat musik tradisional seperti yang tadi dimainkan. Itu adalah alat musik khas Sulawesi Utara yang disebut dengan kolintang. Jadi kolintang adalah deretan balok bambu yang bisa menghasilkan suara yang merdu. Dan tentunya sudah bersama dengan kita di studio, ini ada perwakilan dari Sanggar Bapontar. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Baby selaku pemimpin dari Sanggar Bapontar ini ya. Ya. Tadi Silva sudah tadi kita perkenalkan dan juga ada Mas Michael. Michael ini sebagai humas dari Sanggar Bapontar ya. Ini sebenarnya sanggar apa sih Bu Baby? Sanggar musik tradisional. Khusus tradisional saja? Ya, Sulawesi Utara, tapi sejak 2011 saya mencoba untuk ada musik modernnya. Karena di Manado itu anak-anak Manado tuh kayaknya demen band ya. Ya, kolintang itu kayaknya hampir dilupakan. Saya lihat kalau ada acara-acara kawinan atau ulang tahun semua kok pakai band atau pakai keyboard. Jadi saya tertantang juga dan kebetulan kolintang itu kan dia solmisasi. Jadi bisa mainkan lagu apa saja. Nah, sejak 2011 saya juga provide band supaya bisa dibuktikan kolintang ini bisa kolaborasi dengan alat band dan alat apa saja. Dan waktu Agustus 2013 yang lalu kita buktikan dengan kita mengadakan konser di Gedung Kesenian di mana ada alat band berkolaborasi dengan kolintang dan itu kita buktikan. Wow, dan itu berhasil. Ini menarik Iya. sekali. Ini adalah alat musik tradisional Indonesia. Ketika pertama kali Mbak Baby ini mendirikan komunitas ini di tahun 2002, apa sih sebetulnya yang menggerakkan Mbak Baby untuk saya mau bikin ini? Iya, sebetulnya tadinya memang tidak ada rencana karena ada satu teman yang menawarkan musik kolintang dan mungkin saya memang ada darah musik. Ayah saya pemain Hawaiian gitar, tapi anak-anaknya nggak ada yang bisa main alat musik. Tapi mungkin ya di darah seninya ada sedikit. Jadi saya juga seneng, akhirnya lama-lama seneng. Dan kebetulan kolintang saya yang senior, itu mereka sempat juara nasional. Gitu. Oh, ada seniornya? Ada, jadi bukan senior. cuma anak-anak Enggak, aja nih iya. dalam Sanggar Senior Bapontar itu ini? sejak 2002. Oke. Kalau anak-anak ini malah baru 6 bulan. Tapi berapa lama sih bisa mendidik anak-anak sampai main jago seperti tadi tuh? Kalau anak-anak mereka cepat sekali ya. Mungkin anak-anak sekarang soalnya makanannya gizinya banyak. Silva,
Belajar sudah berapa? Oh cuma nyanyi aja atau main juga? Bermain juga? Nyanyi aja. Oh nyanyi Nyanyi aja. aja. Sebenarnya saya juga ingin tanya sama adik-adik yang di sana, kira-kira mereka itu belajarnya berapa lama sih? Nah, Michael ini sebagai humas juga pasti kan juga mengamati anak-anak ini perkembangannya seperti apa. Mereka itu butuh waktu belajar berapa lama untuk akhirnya mahir memainkan itu? Kebetulan memang mereka ini bisa dari 6 bulan yang lalu. Sementara satu lagu itu dibutuhkan waktu ya sebulan lebih. Nah, jadi 6 bulan ini karena mungkin lebih banyak roadshow-nya. Kita kan membuat roadshow di mana-mana, mulai dari penjara, tempat sampah, semua. Penjara? Iya, jadi di lembaga-lembaga pemasyarakatan menghibur para napi, lalu di panti asuhan, terus panti autism. Itu semua tempat-tempat sosial seperti itu dikunjungi oleh Bapontar Kids untuk bisa menghibur mereka. Itu mungkin membuat anak-anak ini terbiasa untuk berlatih. Sehingga waktu 6 bulan itu sepertinya cukup buat mereka untuk menguasai banyak lagu justru. Mengapa memilih untuk membawa hiburan seperti ini ke penjara, kemudian ada beberapa tempat lain tadi ya? Karena menarik sekali Antisosial. pilihannya daripada di mall gitu misalnya. Iya, memang kita memilih beberapa tempat juga, ada mall, bahkan pernah di Bundaran HI. Kemarin yang terakhir Jakarta Night Festival. Oh, itu kita mendapat bagian di dekat Yang di panggung mana? panggung dekat Menara BCA. Oh, di situ. Dan itu kita sengaja ke tempat sampah, LP, dan juga panti-panti sosial itu supaya memang ada begitu banyak orang yang bisa terhibur dan juga banyak tahu tentang Kolintang. Oke, nah sekarang kalau bicara mengenai Kolintang, saya juga tertarik nih sepertinya mau mengajari anak saya, Sharla, yang kebetulan usianya sama dengan Silva, 11 tahun. Iya. Untuk kita bisa main Kolintang, perlu nggak dasar-dasar untuk mengetahui not balok dulu sebelumnya, atau karena 6 bulan itu sudah termasuk dari yang tidak mengerti musik sama sekali, sudah bisa? Asal ada kemauan. Asal ada kemauan. Karena anak-anak ini mereka memang sama sekali tidak punya basic untuk main mungkin Misalnya organ. dulu ada pianika atau piano, tidak pernah belajar Nggak bisa. sebelumnya. Jadi cukup kemauan naik ke atas panggung. Kita punya panggung di Sanggar. Latihan tiap hari pasti bisa. Dan itu gratis, siapa aja yang mau. Siapa aja. Nah Iya. bicara mengenai siapa saja yang mau, kalau misalnya dari segi keanggotaan, bagaimana menjadi anggota dan anggota sejauh ini tuh biasanya klasifikasinya tuh apa gitu, Mbak Baby? Selama ini kita belum sampai detail ada klasifikasi anggota. Saya welcome siapa saja. Mau tua, mau muda, mau nenek-nenek juga silahkan. Iya, karena memang sekarang komunitas Kolintang, kalau ibu-ibu yang di departemen, waktu di bulan Agustus, itu mereka kolaborasi angklung dengan Kolintang. Itu ada ibu-ibu 80 tahun. Iya, dan saya sangat surprise ya kan. Ya, jadi untuk segala umur lah, yang penting punya hobi. Iya. Mau malah di Sanggar saya nggak pungutin biaya. Jadi kalau gabung aja gitu? Gabung aja, belajar silahkan. Oke, nice sekali. Saya dengar katanya sempat juga membuat film, benar? Iya, Itu betul. tentang apa filmnya? Tahun 2012 itu kita mengeluarkan film judulnya Bapontar Never Die. Jadi Kolintang. Kolintang Never Die, maaf. Jadi sebuah film melibatkan ada juga artis ibu kota dan beberapa orang Manado dari Sanggar Bapontar juga itu dilibatkan. Semuanya acting sebagai pemeran utamanya sampai premannya itu dari Sanggar Bapontar sendiri. Ceritanya apa sih? Sampai ada preman segala? Kisah cinta orang yang dari Manado, Putra Minahasa yang mau merantau, lalu tiba di Jakarta itu ketemu dengan komunitas Bapontar. Dan dia ingin sekali bercita-cita menjadi pemain Kolintang justru di ibu kota. Oh, gitu. Dan dia mencapai itu justru di Jakarta. Silva ikut nggak main dalam film itu? Tidak. Oh belum ya, belum gabung ya waktu itu, belum bergabung. Mungkin kamu kepengen ngobrol-ngobrol juga nggak lagi dengan Silva? Tapi sebelum saya ke Silva tadi, setuju sekali loh dengan yang Michael katakan tadi. Apa Karena tuh? biasanya kalau misalnya orang sudah merantau itu ke tempat yang bukan tempat lahirnya itu akan makin kangen, makin kental jati dirinya. Seperti misalnya orang Indonesia yang mungkin mengenyam pendidikan di luar negeri akan jauh lebih Indonesianis dibandingkan orang Indonesia yang di Biasanya sini. begitu. Betul, dan juga kalau misalnya meneruskan lagi tadi ke Mbak Baby, sempat bercerita sedikit mengenai anak-anak yang turut bermain Kolintang ini ternyata anak-anak yang anak-anak yang suka bermain di sekitar tempat sanggar itu. Iya. Bisa diceritakan? Ya, jadi mereka sebetulnya
orang tuanya ada yang tukang ojek, ada yang jual pulsa, ada yang jual bakso, ada yang buat baju, ya apa tuh kerja di konveksi. Nah anak-anak ini saya lihat kok tiap hari berkeliaran kejar-kejaran, ya kan. Kalau main, kalau hujan mereka tuh semua jadi suka ojek payung gitu. Nah karena mereka suka naik ke panggung, ketak-kotak kolintang. Iya tadi saya bilang wah ini bisa rusak nih kolintang. Tapi akhirnya ada salah satu saudara saya, Pak Roni, dia dengan sabar, mungkin talentnya dia emang buat anak-anak ya. Dengan sabar dia ngajarin, untuk pemula-pemulanya dia kumpulkan. Nah begitu kelihatan mereka itu sudah ada minat dan sudah terkumpul satu grup, akhirnya kita pakai pelatih gitu. Nah akhirnya mereka bisa roadshow kemana-mana. Kalau Silva kenapa senang bergabung di Sanggar Bapontar ini? Karena hobi aja. Hobi, kamu karena hobinya nyanyi? Pertama kali ketemu sama Sanggar Bapontar ini gimana ceritanya, Silva, waktu itu? Saya ikut papa main bulu tangkis, terus kenal anak-anak. Kebetulan di Sanggar Bapontar ada lapangan bulu tangkis juga. Oh, pantesan. Oke, udah gitu apa sih yang membuat kamu ingin, papa aku ingin gabung nih sama Sanggar ini? Gitu. Karena itu mungkin musik tradisional. Karena tapi kamu sendiri asalnya juga dari Minahasa? Enggak. Oh bukan. Nah, itu dia yang menarik. Dari Dayak justru. Itu dia yang menarik dan saya ingin juga eksplor tentunya bersama rekan-rekan ini. Tapi mungkin kita mempersilahkan dulu Silva untuk gabung sama anak-anak yang lain untuk perform lagi ya? Satu lagi. Silakan Silva. Silva duluan aja. Nah, ini nih, tadi Silva juga sempat mengangkat ternyata Silva itu bukan orang Manado gitu. Memang begitu anggotanya? Iya. Gimana anggotanya? Tidak ada orang. Iya. Nggak ada orang Manado malah? Nggak ada orang Manado justru. Mereka itu datang dari Betawi, Sunda, Jawa, dan tadi dari Dayak justru Silva. Oh gitu. Michael sendiri juga bukan? Saya orang Minahasa. Oh oke, PR-nya harus lah ya Minahasa ya. Mbak Baby juga. Tapi nggak apa-apa, ini bisa menjadi apa ya, gambaran atau cerminan kita sebagai bangsa Indonesia yang memang Bhinneka Tunggal Ika. Benar sekali, Mas. Mau ini kulturnya, kultur orang Manado, Minahasa, Sulawesi Utara, tapi semuanya adalah orang Indonesia. Betul sekali, tepat sekali. Dan terima kasih ya Mbak Baby dan juga Michael atas bincang-bincangnya. Sekarang kita ingin menyaksikan penampilan dari adik-adik dari Sanggar Bapontar ini sekali lagi.